Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal tentang penerapan identitas trigonometri. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus identitas trigonometri itu sangat banyak sekali ya. Nah, dengan kita latihan soal-soal seperti ini itu akan memudahkan kita untuk menghafal rumus-rumus identitas trigonometri serta cara penggunaannya. Oke, langsung aja kita bahas mulai dari nomor 1. Nomor 1, jika cos 2A sama dengan min 7/25 untuk interval 180 kurang dari sama dengan 2A kurang dari sama dengan 270, maka kita cari pernyataan A sampai E yang benar yang mana gitu ya. Jadi A di sini adanya kan 2A ya, berarti interval ini boleh semuanya dibagi 2. Kalau dibagi 2 jadi sama aja dengan 90 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan 135. Nah, jadi si A ini dia terletak di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 berarti yang positif itu nilai sin ya, sin sama kebalikannya sin, yang lainnya berarti negatif. Nah, di sini adanya adalah cos 2A min 7/25. Cos 2A sama dengan min 7/25. Nah, kita tahu bahwa rumus cos 2A itu kan ada 3 ya. Cos 2A rumus yang pertama yaitu cos kuadrat A min sin kuadrat A. Rumus yang kedua yaitu 1 min 2 sin kuadrat A. Yang ketiga itu 2 cos kuadrat A min 1. Nah, ini boleh kita gunakan rumus manapun. Tapi saran saya kalau yang pertama ini jangan, karena kan ada 2 ya, cos sama sin. Jadi bila kita gunakan rumus yang kedua atau rumus yang ketiga gitu ya. Misalkan kita gunakan rumus yang kemana nih? Yang ini aja deh ya. 2 cos kuadrat A min 1 ya, boleh ya. Berarti cos 2A diubah menjadi 2 cos kuadrat A min 1 sama dengan min 7/25. Jadi 2 cos kuadrat A sama dengan min 1-nya pindah ruas jadi plus 1, berarti min 7/25 ditambah 1. Jadi 2 cos kuadrat A sama dengan kan per 25 gini ya, min 7 ditambah 25 karena 1 ini 25/25. Jadi 2 cos kuadrat A sama dengan 25 dikurangi 7 itu 18. Jadi 18/25. Jadi cos kuadrat A sama dengan 18/25 dibagi sama 2 ya. Kalau dibagi 2 berarti kan di sini boleh. Nah, jadi dengan kata lain cos kuadrat A sama dengan ini 18 sama 2 bisa dicoret jadinya 9. Jadi cos kuadrat A sama dengan 9/25 gitu ya. Nah, sekarang kita mau mencari cos A. Cos A itu berarti akar dari 9/25. Jadi cos A nya berapa? Akar dari 9/25 itu kan plus minus akar 9 itu 3, akar 25 itu 5, berarti plus minus 3/5. Sedangkan di sini diketahui bahwa si A ini terletak di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 berarti cos yang dipakai itu yang negatif. Jadi cos A nya yang kita gunakan itu min 3/5 gitu ya. Nah, sekarang dari pernyataan A sampai E yang sesuai yang mana nih? Cos A sama dengan, kita yang taunya baru cosnya aja ya. Nah, jadi untuk mengetahui sin bisa kita gunakan rumus segitiga gitu. Ini A, cos itu rumusnya adalah sami, samping bagi miring. Negatifnya boleh kita abaikan dulu, berarti ini 3, ini 5. Jadi di sini berapa? Akar dari 5 kuadrat itu 25 dikurangi 3 kuadrat 9, berarti akar dari 16 berarti 4. Ya, berarti depannya di sini 4. Nah, berarti kan dari segitiga ini kita tahu sinnya. Sin A berarti berapa? Sin itu depan dibagi miring demi ya, berarti 4/5. Nah, dia positif. Kenapa? Karena dia di kuadran 2 gitu. Sedangkan tangannya, tangan A
itu dia nilainya negatif, karena kan kuadran 2 tangan negatif ya. Tangan itu desa, depan dibagi samping, berarti min 4/3. Oke, kita cek. Yang A, sin A sama dengan plus minus 4/5. Salah ya, karena sinnya itu nilainya 4/5. Cos A sama dengan 3/5. Salah, karena cos itu min 3/5. Tangan A sama dengan 4/3. Ini tangan min 4/3, jadi ini salah. Karena kuadran 2 ya, tangan itu nilainya negatif. Sin A sama dengan min 4/5. Sin itu tadi 4/5, ini min berarti salah. Nah, yang mungkin berarti yang E. E ini kosekan. Kosekan A, kosekan itu dia kebalikan dari sin, berarti 1/sin A ya. Jadi sama aja dengan 1/sin A-nya, sin A-nya kan 4/5. Nah, 1 dibagi 4/5 itu sama aja dengan 5/4 gitu. Jadi jawabannya yang E. Nomor 2, jika diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan min 3/5, untuk A dan B terletak pada kuadran yang sama, maka nilai dari sin 2A plus B adalah, nah di sini diketahui sin A, hasil sinnya itu positif, kemudian hasil cosnya adalah negatif. Dia terletak di kuadran yang sama. Sin yang hasilnya positif itu hanya di kuadran 1 dan di kuadran 2. Cos yang hasilnya negatif itu kan di kuadran 2 sama di kuadran 3 ya, 2 dan kuadran 3. Yang terletak pada kuadran yang sama tentu dia ada di kuadran 2 gitu ya. Nah, jadi dia ada di kuadran 2. Yang ditanyakan di sini adalah nilai dari sin 2A plus B. Sin 2A plus B. Nah, kita kan punya rumus sin alfa plus beta ya. Sin jumlah ya. Sin alfa plus beta rumusnya yaitu sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Ini rumusnya. Rumus jumlah dan selisih. Nah, jadi kalau yang ditanyakan di sini adalah sin 2A plus B, berarti sama aja dengan ini dia sebagai alfa, ini sebagai beta ya. Jadi sama aja dengan sin 2A cos B ditambah cos 2A sin B. Nah, sekarang kita tinggal mencari A sama B-nya nilainya. Sin 2A sendiri ini kan kita belum tahu ya. Kita bisa jabarkan ini dulu deh, sin A. Jadi kita bikin segitiganya, misalkan di sini A. Sin itu rumusnya adalah demi, depan miring. Ini 3, di sini 5, berarti di sini 4 ya. Hasil dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat diakarkan. Nah, kemudian yang kedua, yang B. B itu kan dia min 3/5. 3, di sini 5. Berarti di sini berapa? 4 kan ya, karena ini akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Ini dia di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 berarti sin A. Kalau di kuadran 2, ini kan tadi kita analisis dia ada di kuadran 2 ya. Sinnya itu hasilnya positif, cosnya hasilnya negatif. Jadi sin A sama dengan 3/5. Sedangkan cos A sama dengan min 4/5. Nah, sedangkan yang B kan dia ada di kuadran yang sama nih. Berarti sin B sama dengan 4/5, dia positif karena di kuadran 2, dan cos B sama dengan min 3/5. Nah, di sini adanya sin A sama sin A cos A sama sin B cos B ya. Sedangkan ini adanya sin 2A, ini ada cos 2A, berarti ini harus dijabarkan juga. Kita tahu bahwa rumus dari sin 2A itu rumusnya yaitu 2 sin A cos A. Nah, sedangkan yang ini cos 2A, rumusnya kan banyak ya, boleh kita gunakan salah satu rumus. Misalkan kita gunakan rumus yang 1 min 2 sin kuadrat A, gitu. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Cukup gak nih? Takut gak cukup ya, sini aja ya sama dengannya ya. Sin 2A, berarti kita ganti 2 sin A cos A, ini ya, ganti ini, dikalikan cos B, ditambah yang cos 2A ini kita ganti menjadi 1 min 2 sin kuadrat A dikalikan sin B. Nah, udah deh, tinggal masukkan angkanya, berarti 2 dikali sin A. Sin A nya ini adalah 3/5 dikalikan cos A.
cos A nya berarti min 4/5 dikalikan cos B. Cos B nya min 3/5 ditambah 1 min 2 sin kuadrat A. Sin A nya ini 3/5, kalau dikuadratkan berarti 9/25, ya kan? 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25. Dikalikan sin B. Sin B nya berarti 4/5. Dah, tinggal ketelitian kita menghitung aja nih. Ini enggak ada yang bisa dicoret ya. Jadi kita hitung satu per satu. 2 kali 3 6. 6 kali 4 24. 24 kalikan 3. Jadi 24 kali 3 12 1 6 72. Ya, berarti 72 karena di sini min kali min berarti kan plus ya. Berarti 72 per 5 kali 5 25. 25 kali 5 itu 125. Ditambah, nah ini kan dia dikurangi ya, jadi 2 kali 9 itu 18. 1 min 18/25 dikali 4/5 gitu. Nah jadinya 72/125 ditambah 1 ini kan sama aja dengan 25/25. 25 kurangi 18 itu 7 ya. Jadi 7/25 dikali 4/5. Jadinya berapa nih? 72/125 ditambah 7 kali 4. Jadinya 28/125. Nah, karena penyebutnya udah sama, kita jadikan 1 berarti 125 ya. Ini kita jumlahkan 72 ditambah 28 yaitu 100. Berarti hasilnya yaitu 100/25. Tinggal kita perkecil, berarti sama-sama dibagi 25. Kalau diperkecil sama-sama dibagi 25, 100 bagi 25 itu 4, dan 125 bagi 25 itu 5. Berarti jawabannya yaitu yang B. Nomor 3, nilai dari cos 265 dikurangi cos 95 adalah, nah berarti ini menggunakan rumus selisih ya. Cos A dikurangi cos B. Cos A dikurangi cos B, rumusnya ini apa? Min 2 sin setengah jumlah, ini ya, sin setengah selisih gitu. Nah tinggal kita masukkan aja. Jadi kalau cos 265 dikurangi cos 95, berarti kan ini dia sebagai A, ini dia sebagai B ya. Kita gunakan rumus ini. Berarti min 2 sin setengah jumlah, berarti min 2 sin setengah jumlah, kita jumlahkan 265 ditambah 95 dikalikan sin setengah selisih. 265 dikurangi 95, jadinya min 2 sin setengah. Nah ini kita jumlahkan, ini 5 tambah ke sini kan 100 ya, berarti 100 tambah 260 itu 360 dikalikan sin setengah selisihnya. 265 di 170 ya, ini 170. Nah jadinya sama aja dengan min 2 sin setengah kali 360 itu 180 dikalikan sin 170 dibagi 2 itu adalah 85. Nah kita tahu bahwa sin 180 itu kan 0 ya kan, jadi sama aja dengan min 2 kali 0 kali sin 85. Nah angka berapapun kalau dikalikan 0 berarti hasilnya 0. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 4, nilai dari sin 75 dikurangi sin 165. Nah berarti kita gunakan rumus sin A dikurangi sin B. Nah rumusnya apa? Sin A dikurangi sin B, 2 sin A min sin B itu kan sin cos kosin ya, berarti kosin 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih gitu. Nah jadi ini kita gunakan sebagai A, ini dia sebagai B. Jadi ini kalau kita jabarkan jadinya 2 cos setengah jumlah, berarti 2 cos setengah, kalau dijumlahkan itu 75 ditambah 165 dikalikan sin setengah selisih. Selisihnya berarti 75 dikurangi 165. Jadinya 2
dikalikan cos setengah 75 tambah 165, jadi 165 tambah 75 0 14 1 240 ya. Sin setengah 75 dikurangi 165 itu sama aja dengan 165 kurangi 75, tapi dia negatif ya, negatif 90. Nah, kalau ada sin, ini sudut negatif, kalau ada sin min A itu nilainya sama aja dengan min sin A. Jadi nanti ini minnya boleh pindah ke depan. Kalau dia pindah ke depan kan jadinya min sin setengah kali 90, minnya kan boleh paling depan sini ya. Jadi min 2 cos setengah kali 240 kan 120 sin 45. Jadi min 2 cos 120 ini pakai sudut berelasi. Cos 120 itu sama aja dengan cos 180 dikurangi 60 ya kan. Nah, ini berarti kan dia di kuadran 2. Di kuadran 2 cos itu nilainya negatif. Kalau pakai rumus 180 min kan fungsi tetap ya, cos tetap cos, maka ini cos 60 gitu. Jadi sama aja dengan min cos 60. Cos 60 itu berapa sih? Cos 60 kan setengah, jadinya ini min setengah. Jadi ini min setengah dikalikan sin 45. Sin 45 yaitu setengah akar 2. Nah, ini kan 2 sama 2 bisa dicoret nih. Min kali min plus. Jadi hasilnya tinggal setengah akar 2. Jadi yang D. Nomor 5, diketahui cos alfa sama dengan 3/5. Untuk alfa antara 0 sampai 90, maka nilai dari sin 3 alfa plus sin alfa adalah, nah, di sini alfanya terletak antara 0 sampai 90. Dengan kata lain, dia berada di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 semuanya nilainya positif gitu ya. Nah, ini diketahui cos A, kita bisa mencari sin A-nya. Alfa ya, cos itu rumusnya sami, samping miring, berarti ini 3, di sini 5, di sini berarti 4 ya. 4 ini kan dia berasal dari akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 25 kurangi 9 itu 16, akar 16 4 gitu ya. Nah, jadi cosnya ada, jadi sinnya berapa nih sin alfa? Sin itu rumusnya demi, depan miring, berarti 4/5. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari sin 3 alfa ditambah sin alfa. Ini pakai rumus yang mana berarti? Pakai rumus yang sin A ditambah sin B. Nah, ya, sin A ditambah sin B. Rumusnya yaitu 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Nah, jadi 3 alfa ini dia sebagai A, ini sebagai B. Maka sin 3 alfa plus sin alfa kalau dijabarkan menjadi 2 sin setengah jumlah, jadi 3 alfa plus alfa cos setengah selisihnya berarti 3 alfa min alfa. Nah, jadinya 2 sin setengah 3 alfa tambah alfa kan 4 alfa. 4 alfa bagi 2 yaitu 2 alfa. Cos 3 alfa kurangi alfa yaitu 2 alfa. 2 alfa bagi 2 yaitu alfa. Nah, sin 2 alfa kan gak ada, adanya kan sin alfa ya. Sin 2 alfa ini kita jabarkan juga rumus dari sin 2 alfa yaitu 2 sin alfa cos alfa. Jadinya 2 ini kalau dijabarkan menjadi 2 sin alfa cos alfa dikalikan sama cos alfa gitu ya. 2 kali 2 4. Nah, langsung masukkan aja nih sin alfa itu 4/5. Cos alfa itu 3/5 dikalikan lagi sama cos alfa 3/5. Nah, nggak ada yang bisa dicoret, berarti tinggal kita kalikan aja. 4 kali 4 16, 3 kali 3 9. 16 dikali 9, 16 kali 9, 6 kali 9 itu 4, ini 5, 144, 144 dibagi 5 kali 5 kali 5 itu 125 gitu ya. Berarti jawabannya yaitu yang E.
Nomor 6, diketahui sin A plus sin B sama dengan 1. Cos A plus cos B sama dengan akar 5 dibagi akar 3. Berapakah nilai dari cos A dikurang B? Cos A dikurang B, rumusnya apa sih? Rumus dari cos A dikurang B? Cos A min B, rumusnya yaitu cos sin sin. Berarti cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, kita nggak tahu nih cos A-nya berapa, cos B-nya berapa, sin A-nya berapa, sin B-nya berapa, kan nggak tahu. Kita harus mengerjakan ini mengacu sama yang diketahui. Yang diketahui yaitu sin A plus sin B sama cos A plus cos B. Kita butuhnya adalah cos A cos B, bukan cos A plus cos B ya. Ini yang dibutuhkan perkalian, sedangkan yang diketahui adalah penjumlahan. Nah, berarti gimana nih? Kita harus jabarkan bentuk yang diketahui ini ya. Sin A ditambah sin B sama dengan 1. Nah, penjabarannya gimana? Boleh kan ya, ini kita kuadratkan kedua ruas. Kalau dikuadratkan kedua ruas nanti kan diperoleh hasil dari perkalian. Nah, sin A ditambah sin B kalau dikuadratkan berarti sin kuadrat A ditambah 2 kali ini gitu ya. 2 sin A sin B ditambah sin B kuadrat, berarti sin kuadrat B sama dengan 1 gitu. Ini kita anggap persamaan pertama. Kemudian dari yang kedua kan cos A plus cos B. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang kedua itu cos A plus cos B sama aja dengan akar 5 per akar 3. Nah, supaya dapat bentuk perkalian seperti ini kita kuadratkan juga kedua ruas. Kalau dikuadratkan kedua ruas berarti dapatnya cos kuadrat A ditambah ini kali ini 2 cos A cos B ditambah cos kuadrat B sama dengan, kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang, berarti 5 per 3. Ini persamaan kedua. Nah, kalau kita lihat dari persamaan 1 sama persamaan 2 itu kan dia ada sin A sin B, ini ada cos A cos B. Yang kita butuhkan cos A cos B sama sin A sin B. Dijumlah ya. Berarti nanti dari persamaan 1 sama persamaan 2 ini bisa kita jumlahkan. Nah, berarti 1 dan 2 kita jumlahkan ya. Persamaan 1 itu sin kuadrat A ditambah 2 sin A sin B ditambah sin kuadrat B sama dengan 1. Persamaan pertama. Persamaan yang kedua yaitu cos kuadrat A ditambah 2 cos A cos B ditambah cos kuadrat B sama dengan 5 per 3. Nah, karena kita butuhnya plus ya, cos A cos B plus sin A sin B, berarti ini kan kita jumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan, lihat ini sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B, kan rumus sudut identitas tuh, dimana sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu nilainya 1. Jadi kalau ada sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B, nilainya juga 1. Nah, sekarang kita jumlahkan 1 tambah 5 per 3. 1 ditambah 5 per 3. Nanti kita samakan penyebutnya. Nah, ini sin kuadrat B tambah cos kuadrat B itu 1. Kemudian ini kalau dijumlahkan 2 sin A sin B ditambah 2 cos A cos B. Ya udah kita tulis apa adanya. Berarti panjang ya, agak kesini saya nulisnya. 2 sin A sin B ditambah 2 cos A cos B. Nah, ditambah ini sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu 1 juga. Nah, gitu. Berarti 1 tambah 1 kan 2 ya. Jadi ini tinggal 2 sin A sin B ditambah 2 cos A cos B sama dengan ini 1 tambah 5 per 3. Ini tadi kan 1 tambah 1 kan 2, pindah ruas berarti min 2 gitu ya. Nah, ini sama-sama ada 2-nya, berarti 2-nya keluar. 2 dalam kurung sin A sin B ditambah cos A cos B
sama dengan, nah ini 1 kurangi 2 kan min 1 ya, berarti sama aja dengan 5/3 dikurangi 1, jadinya 3. Ini 5 dikurangi 1 itu kan 3/3 gini ya, atau kalian samakan penyebutnya deh pokoknya. Jadi ini tinggal 2/3. Nah jadi 2 dikali sin A sin B ditambah cos A cos B, ini kan rumus dari cos A min B ya kan, sin A sin B ditambah cos A cos B, sin A sin B ditambah cos A cos B. Jadi dikali ya, ini kita masukkan, kita ganti, dia adalah rumus dari cos A min B. Nah sama dengan 2/3, sama-sama ada duanya, ini duanya kita coret, jadi tinggal cos A min B sama dengan 1/3. Jadi jawabannya yaitu yang E. Nomor 7, diketahui X dan Y sudut lancip dengan X min Y sama dengan pi/6. Jika tangan X sama dengan 3 tangan Y, maka X plus Y adalah, nah ini diketahui X dan Y adalah sudut lancip. Kalau sudut lancip berarti ada di kuadran 1 gitu ya. Nah di sini diketahui X min Y sama dengan pi/6. Nah untuk lebih mudah ini kita ubah deh ke dalam sudut. Pi/6 itu kan pi itu 180 ya, 180 bagi 6 berarti 30. Nah jadi X min Y sama dengan 30. Yang ditanyakan adalah X plus Y. Yang diketahui X min Y sama tangan X sama dengan 3 tangan Y. Oke, karena diketahui X min Y, kita di sini adanya tangan, jadi bisa kita gunakan rumus tangan selisih ya, dimana tangan X min Y, tangan X min Y itu rumusnya apa? Tangan X dikurangi tangan Y dibagi sama 1 plus tangan X dikali tangan Y gitu ya. Nah X min Y nya kan 30 nih, jadi sama aja dengan tangan 30 sama dengan, ini karena ada dua variabel yaitu X sama Y, jadi nanti harus kita ganti nih. Di sini kan diketahui tangan X itu kan 3 tangan Y, jadi nanti tangan X nya diganti jadi 3 tangan Y ya, supaya dia dalam bentuk Y semua. Oke, tangan X nya langsung diganti aja, 3 tangan Y, 3 tangan Y dikurangi tangan Y dibagi 1 plus tangan X nya diganti sama 3 tangan Y, jadi 3 tangan Y dikali sama tangan Y. Nah tangan 30 itu berapa sih? Tangan 30 itu 1/3 akar 3, karena kan tangan 30 berasal dari sin 30 dibagi cos 30 ya. Tangan 30 itu 1/3 akar 3, atau bisa juga ditulis menjadi 1 per akar 3 gitu ya. 1/3 akar 3 kan sama aja dengan akar 3 per 3 ya, sedangkan 3 ini kan akar 3 kali akar 3, jadi tangan 30 itu bisa ditulis menjadi 1 per akar 3, 1 per akar 3 gitu, sama aja ya. Jadi kita masukkan aja di sini tangan 30 nya diganti 1 per akar 3 sama dengan 3 tangan Y dikurangi tangan Y berarti 2 tangan Y dibagi 1 plus 3 dikalikan tangan Y kalikan tangan Y itu tangan kuadrat Y. Nah dari sini kita bisa menghitung tangan Y nya, bisa tinggal kita kalikan ya, kalikan silang ya, satu ke ini ke sana berarti 1 plus 3 tangan kuadrat Y sama dengan ini ke sana dikalikan berarti 2 akar 3 tangan Y gitu ya. Ini boleh kita pindah ruas semua jadi persamaan kuadrat nanti, jadi 3 tangan kuadrat Y dikurangi 2 akar 3 tangan Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah kita misalkan aja tangan Y nya itu P. Kalau tangan Y kita misalkan P, jadinya kan dia 3P kuadrat dikurangi 2 akar 3P plus 1 sama dengan 0 gini ya. Nah ini kalau kita akarkan ya, kalau diakarkan karena di sini 2 akar 3, di sini 1 itu kan hanya perkalian 1 kali 1 ya, jadi ini bentuk kuadrat sempurna nih. Kalau dia diakarkan jadinya akar 3P min 1 sekalikan akar 3P min 1.
ya. Kita gunakan salah satu aja ya karena dia sama. Berarti dengan kata lain akar 3P akar 3 kali P ya sama dengan 1. Berarti P sama dengan 1 per akar 3. 1 per akar 3. Nah, P-nya siapa? P-nya itu tangan Y. Tangan Y sama dengan 1 per akar 3. Berarti Y-nya berapa? Tangan yang hasilnya per akar 3 itu kan tangan 30 ya. Jadi tangan Y sama dengan tangan 30. Dengan kata lain Y sama dengan 30. Y-nya ketemu 30. Nah, oke, sekarang kita masuk ke X min Y tadi ya. Ketika diketahui ini X min Y sama dengan 30, X min Y 30, sedangkan Y-nya itu ketemu 30, berarti X min 30 sama dengan 30, berarti X sama dengan, pindah ruas ke sana, 30 tambah 30 berarti 60. Yang ditanyakan adalah maka X plus Y, X ditambah Y, X-nya itu ketemu 60, Y-nya ketemu 30, berarti 90. Nah, 90 kalau diubah ke dalam pi itu sama aja dengan pi per 2 karena pi itu 180 bagi 2 90 gitu jawabannya, yaitu yang A. Nomor 8 diketahui sin alfa sama dengan 3/5, cos beta sama dengan 12/13. Alfa dan beta adalah sudut lancip, maka nilai dari sin alfa plus beta adalah, nah, sin alfa plus beta rumusnya apa? Sin alfa plus beta itu rumusnya sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Gini ya rumusnya ya. Jadi kita butuh sin alfa, cos beta, cos alfa sama sin beta. Ini diketahui sin alfa. Sin alfa sama dengan 3/5. Jadi kita gunakan segitiga siku-siku ya. Alfa 3/5, sin itu depan dibagi miring, berarti sampingnya di sini 4 ya. Tahu ya 4 dari mana ya? Akar 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, jadi ini sin alfanya 3/5, cos alfanya berarti berapa nih? Cos itu sami, samping miring, berarti 4/5. Karena dia sudut lancip berarti semuanya positif. Kemudian yang beta pun sama, beta cosnya itu 12/13, ini 12, ini 13. Cos itu sami, samping miring, berarti depannya di sini itu kan akar dari 13 dikuadratin itu 169 dikurangi 144. Berarti akar dari 25 ya. Akar 25 itu 5. Jadinya sin beta sama dengan, sin itu depan dibagi samping, berarti 5/13, sedangkan cos beta sama dengan 12/13. Nah, udah ketahuan semua, tinggal kita masukkan ke sini. Sin alfanya itu 3/5 dikalikan cos beta. Cos betanya itu 12/13 ditambah cos alfa itu 4/5 dikalikan sin beta itu 5/13. Udah deh, tinggal dihitung. 3 dikalikan 12 itu 36 per 5 kali 13 itu 65 ditambah 4 kali 5 20/65. Jadinya karena penyebutnya udah sama per 65, yang atas tinggal dijumlahkan. 36 ditambah 20 itu 56. Jadi jawabannya yaitu yang A. Nomor 9 diketahui cos alfa sama dengan 12/13. Nilai dari tangan setengah alfa adalah tangan setengah alfa ya. Ini alfa, ini alfa. Oke. Nah, tangan setengah alfa berarti menggunakan tangan setengah sudut ya. Tangan setengah sudut, tangan setengah alfa itu rumusnya yaitu 1 min cos alfa dibagi sin alfa. Nah, ini rumusnya. Jadi untuk menghitung tangan setengah alfa kita butuh cos sama butuh sin. Ini yang diketahui cos, berarti untuk nyari sin gunakan segitiga, ini alfa. Cos itu samping dibagi miring, ini 12, ini 13. Nah, ini Pitagorasnya berarti 5 gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain sin alfa sama dengan 5/13.
Nah, sekarang tangen setengah alfa sama dengan 1 min cos alfa. Cos alfa berarti 12/13 dibagi sin alfa. Sin alfa 5/13. Nah, ini yang atas 1 kan sama aja dengan 13/13 ya. 13 kurangi 12 itu 1. 1/13 dibagi 5/13. Sama-sama ada per 13-nya, coret aja, tinggal 1/5. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 10, bentuk lain dari 1 plus cos 2A dibagi sin 2A adalah, nah ini berarti pengubahan bentuk identitas trigonometri ya. Adanya di sini cos 2A sama sin 2A. Jadi kita ubah cos 2A rumusnya apa aja? Cos 2A itu rumusnya 2 cos cos 2A itu rumusnya cos kuadrat A min sin kuadrat A. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua itu 1 min 2 sin kuadrat A. Kemudian ada lagi 2 cos kuadrat A min 1 gitu ya. Boleh kita gunakan rumus yang mana aja gitu ya. Nah, jadi ini kita ubah kemana nih? 1 plus cos 2A. Cos 2A bisa kita ubah ke dalam ini, boleh. Ke dalam ini boleh, ke sini boleh. Tapi kalau ke sini saran saya jangan, karena kan di sini ada 2 ya, cos sama sin. Jadi nanti akan ribet. Jadi kita gunakan yang rumusan yang kedua apa yang ketiga, yang ada sinnya aja atau ada cosnya aja. Gitu. Jadinya 1 plus cos 2A 1 plus cos 2A dibagi sin 2A sama dengan 1 plus cos 2A. Misalkan kita gunakan rumus yang kedua, berarti 1 min 2 sin kuadrat A gitu ya, dibagi sama sin 2A. Sin 2A itu rumusnya hanya 1, yaitu 2 sin A cos A ya, rumus sudut ganda ya. Jadinya sin 2A yang bawah diganti menjadi 2 sin A cos A. Nah, jadi ini 1 tambah 1 kan 2 ya, berarti 2 dikurangi 2 sin kuadrat A dibagi 2 sin A cos A gitu. Nah, ini sama-sama ada 2-nya kan, boleh keluar nih 2 dalam kurung 1 min sin kuadrat A dibagi 2 sin A cos A gitu ya, sama-sama ada 2-nya berarti dicoret. Nah, 1 min sin kuadrat A itu kan sama aja dengan cos kuadrat A ya, karena sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu nilainya 1. Jadi kalau 1 min sin kuadrat A kan pindah ke sana, jadi sama aja dengan cos kuadrat A dibagi sin A cos A gitu ya. Nah, karena sama-sama ada cos, ini kita coret berarti pangkatnya tinggal 1 ya. Jadi sisa cos A dibagi sin A. Nah, kalau sin per cos kan tangen, kalau cos per sin berarti kotangen, jadi sama aja dengan kotangen A. Jawabannya yaitu yang C gitu. Oke, itu tadi 10 soal mengenai penerapan rumus-rumus identitas trigonometri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.